Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Pasar Thomas Tanah Abang. Ini lagi mau nanganin pasien, lagi mau mengobati pasien. Nanti akan saya tanyakan sama pasien keluhannya apa, sudah berapa lama, sudah berobat kemana aja. Nah, ini bukti nyata pasien belum pernah saya obatin dan saya belum pernah obati sama pasien ini. Ini bukti nyata, bukan rekayasa, bukan editan. Nanti habis saya obatin langsung saya tanyakan sama pasiennya. Jangan saya perlukan kejujuran, keterbukaan dan keterusan pasien. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda bukti setelah saya obatin. Ya, pengobatan saya ini tanpa ada bukti nyata, tanpa ada bukti tertulis, pasien sendiri bukti nyata yang akan bisa mengomentarinya. Insya Allah dengan spontan, dengan seketika lebih baik atau sembuh tergantung pada penyakitnya. Tinggal menyebutkan keluhan yang paling berat. Keluhan yang di bawahnya insya Allah lewat. Ini saya fokuskan, saya prioritaskan, saya utamakan apa yang diminta pasien. Terus saya cek, saya kontrol, saya sampaikan ke pasien. Dengan saya mau saya apa cukup jeplak doang. Nah, jika pasien mengatakan tidak ada perubahan, lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda ini, biaya syaratnya pun berbeda. Untuk motivasi saya, semangat saya untuk menyemangati untuk mengobatinya. Ya. Allah akan menguji sejauh mana pengorbanan secara lahir dan batin. Sampai kemanapun dicari untuk kesembuhannya. Nah, mengorbankan apapun secara lahir dan batin. Ini pengobatan alternatif iPhone ini memberi kebijakan. Orang-orang yang dapat kebijakan toleransi dari saya. Golongan menengah tidak akan etis, tidak mungkin iri sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Ini saya tanyakan langsung sama pasiennya. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Monggo Pak, terangkan Pak. Terangkan, jelaskan keluhan Bapak apa Pak? Sakit saya kesemutan kayak di tangan itu, supaya gimana caranya supaya bisa sembuh. Sama kemaluan saya pernah kerubungan itu, kan kerubungan itu juga besar. Makanya saya minta tolong supaya bagaimana jalan keluarnya kesembuhan ini. Cuma saya minta itu doang. Sudah berobat kemana aja Pak? Saya udah berobat ke rumah sakit klinik, tapi ternyata dia bilang itu sakit kecapean, dia bilang gitu. Nah, darahnya sih normal, dia bilang gitu. Cuman saya belum tanya yang lain, cuman dia bilang periksa darah aja dulu biar lebih ketahui lagi. Keluhan Bapak ini kira-kira sudah berapa lama Pak? Keluhan saya kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan. Nah, ini Bapak sudah komentar. Nanti saya cek, saya kontrol semua, saya obatin, saya sampaikan pasien. Sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat: cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematika asam berat. Baru dokter berani memutuskan memberi obat. Kasih obat suruh pulang. Ini pengobatan saya, langsung saya tanya hasilnya. 4 penyakit ini yang dicek dokter menjadikan malapetaka, menjadikan semua penyakit yang namanya jenisnya macam-macam. Karena 4 faktor penyakit ini berpengaruh sama vitalitas. Apalah arti besarnya suatu barang kalau letoy bermasalah, gak keras, itu di luar pengobatan. Penyakit pria ada 3: ejakulasi dini, lemah syahwat, dan impotensi. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, pengobatan dengan metode apapun untuk vitalitas, buktikan dulu. Anda akan yakin, akan percaya, dan akan merasakan hasilnya setelah berobat. Kalau Anda belum puas, segera datang untuk berobat di pengobatan alternatif Arifin. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda bukti. Penyakit yang ringan insya Allah lewat. Penyakit yang berat perlu proses, nggak bisa sekaligus. Ya, perlu proses, semuanya perlu proses. Ya. Nah, ini mulai Pak ya. Siap dengan metode pengobatan saya Pak. Ya, sarap dulu Bu, main toto aja pasien paling parah. Banyak sekali pengobatan dengan metode sama. Pijet atau sarap banyak sekali. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Tapi cara menanganinya berbeda. Hasilnya pun berbeda. Kalau pasien sudah berobat dengan pijet atau saraf, belum ada hasilnya dan semakin parah, pastinya pasien trauma. Saya muncul ini mengklarifikasi bagi orang-orang yang trauma, paham dengan metode saya, buktikan. Anda baru akan yakin, baru akan percaya. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin.
simpan nomor WA saya 085697315329. Ini saya berada di Pasar Thomas, Tanah Abang. Lihat terus YouTube saya. Ini banyak pedagang-pedagang. Nah, ini masih tetap tegar semangat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, ini ikutin terus. Siap ya. Sakitnya sebentar, Pak. Paling lama 2 detik. Ini saya bikin 1 detik, Pak. Ya Allah. Saya bikin 1 detik. Udah terbalik masalahnya, Pak. Udah terbalik, jadi posisinya udah terbalik. Aduh. Lawan ini ya. Punya lawan ini. Ya, apa namanya, silau. Oke, siap. Membaca sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, Pak ya. Nah, baca sesuai agama dan agama masing-masing. Alhamdulillah. Bapak juga nyesek, Pak ya, nafas ya. Namanya Bapak terangkan, Pak. Nafas juga nyesek. Nama saya juga Nyesek ya. nyesek. Iya. Nanti habis obatin, saya kasih cara merawatnya, Pak. Cara menjaganya, cara kunciannya. Haknya pasien. Mau ngikutin saran saya apa tidak terserah. Tapi kalau nggak ngikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah atau timbul rasa sakit lagi, jangan menyalahkan yang ngobatin. Karena semua itu harus perlu dibenerin dulu baru dirawat. Ini Pak ya. Nah, belum bener dirawat ya. Bener dulu, diobatin dulu, kalau udah merasa enak baru dirawat dijaga. Supaya nggak ada kelanjuran. Nyebut agamanya apa, Pak? Ya, sesuai agama dan masing-masing menyebut nama Tuhannya, Pak ya. Nah, jadi supaya ngurangin rasa sakit. Paling lama 2 detik, Pak, sampai 1 detik. Rute, Pak. Rute, kalau mau dapat rute. Satu rute.
Siapa ya? T. Lemas Pak. Lemas 1 T. 1 T, serem Pak. 1 T. 1 T, 1 T, 1 T Pak. 1 T, 1 T, 1 T, 1 T. Lemas Pak. 1 T. Allah. Allah. 1 T, 1 T, 1 T, 1 T, 1 T, 1 T. Mas Pak ya? 1 T. 1 T, 1 T, 1 T. 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 1 T Pak. 1 T. 1 T. 1 T. Miring Pak. Allah. Oke. 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 Jualan aja nih kalau nggak kuat. Bismillah. Allah. Lama-lama Pak, 1 T. Asli. Asli. Mas Pak ya? Asli. 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 Mas Pak. Mas Pak. Mas Pak. Asli. 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 Mas Pak ya, merem ya? Asli. 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 Mas Pak ya? Lurus. Mas, losin. Pasangin. Asli. 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 Mas. Asli. Tahan. Tahan, jangan. Tahan. Tahan. Lemas Pak ya? Lemas Pak. Lemas Pak. Sambil istirahat. Sebentar, ambil napas. Ini baru 1 kaki saya pegang. Saya masih ukur kemampuan Bapak. Nah, sebelum saya tangani kaki yang sebelah kanan, ini saya akan bertanya dulu. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, keterbukaan. Nah, nanti komentar pasien, ini pengobatan apa adanya. Nanti baru saya lanjutkan kaki yang sebelah kanannya. Ini saya mau tanyakan sama pasiennya sebelum saya obatin, setelah saya obatin. Nah, hasilnya bagaimana supaya tahu hasilnya saya obatin. Kalau ke dokter kasih obat suruh pulang. Ini kalau Bapak ini kalau konsumsi obat sudah berapa obat dikonsumsi. Kerjanya obat perlu waktu proses. Nah, ini akan saya tanya langsung sama pasiennya. Ini baru 1 kaki saya pegang. Ini saya tanya langsung sama pasien. Kejujuran pasien lah, ini bukti nyata pasien yang akan bisa mengomentari. Tadi sama sekarang Bapak bisa merasakan perbedaannya apa tidak Pak? Itu sih saya bukan dari saya ini ya, belum ada itu. Bapak nggak bisa membedakan sama sekali? Contohnya ini sebelum saya sentuh, setelah saya sentuh pasti ada gerakan tidak mengenggak. Ini insya Allah sudah memberi tanda-tanda. Nah, kalau pasien nggak jujur, ada tanda-tanda, ada bukti, ada perubahan, berarti nggak mensyukuri Allah Tuhan memberi tanda-tanda. Ya, itu ada kadarnya. Ini apa perlu nanti saya tuntun? Saya tanya lagi satu lagi. Sebelum saya pegang, setelah saya pegang, Bapak bisa membedakan apa tidak Pak? Memang di urutnya sih berasa sakit.
Sakit ya, betul. Hasilnya Pak sekarang? Oh, kalau hasilnya saya berdiri, belum saya jalan. Ah, ya. Jadi saya tuh belum ketahuan. Belum ketahuan. Ininya, gitu. Nah, perbedaannya belum merasakan Pak ya? Masalah kalau udah urutan selesai semua, mungkin baru ada rasa mendingan. Iya. Gimana. Iya. Ini baru pasien inilah yang baru ngomentari, belum selesai katanya. Ini semua YouTube saya, semuanya satu pegangan saya, satu kali pegang kaki langsung saya tanya, itulah keterbukaannya. Ini baru bapak ini harus saya perlu saya tuntun satu persatu nih. Nah ini bapak harus selesai. Ini satu tuntun satu Pak, contoh satu Pak ya. Tadi sama sekarang ini langsung enteng Pak. Beda apa enggak Pak? Tadi sama sekarang ada bisa bedakan nggak Pak? Beda sih sedikit. Iya itu kan tanda-tanda Pak. Bapak bisa membedakan Pak? Ya, Itu satu bedanya. tuntun satu Pak. Ini keluhan bapak itu banyak. Ya, pertama, ini kolesterolnya tinggi nih bapak. Nah, cirinya apa? Mudah masuk angin. Semua penyakit punya ciri-ciri. Ya, rematik asam urat cirinya cek semutan, baal linu tulang nyeri pegel-pegel. Ini bapak ini rematik asam urat. Ini pegelnya itu dari kaki, pundak, punggung, pinggang, tangan bermasalah semua. Bener nggak Pak? Ya, beda gitu. Nah, ini Beda baru kesemutan. saya tuntun. Pasien saya tuntun mengatakan harus selesai semua. Jadi bapak ini belum bisa merasakan pengobatan saya. Ini bukti fakta nyata saya. Nah, ini komunikasi ini nggak editan, nggak rekayasa ini, ya Pak ya. Saya tuntun satu persatu. Kolesterol tinggi, rematik asam urat. Ini bapak kadar gula tinggi, paham Pak ya? Saya nggak perlu pakai alat lagi Pak. Saya nggak perlu pakai alat lagi. Dokter harus pakai alat. Cirinya apa? Kadar gula tinggi, mudah ngantuk, lemes, nggak bergairah, loyo, sangat semangat, ya. Walaupun nggak kerja berat, ini hawanya lemes. Kadar gula itu ada tingkatannya. Kalau sudah parah, divonislah dokter penyakit diabetes. Ciri-cirinya pun meningkat Pak. Semakin parah ciri-cirinya. Semakin penyakit parah, semakin cirinya semakin meningkat Pak. Ya Pak ya. Yang keempat, ini Bapak sering sakit kepala atau pusing harus jujur Pak. Saya juga pusing ngantuk. Ya, ini saya nggak perlu pakai alat lagi Pak. Ini Bapak punya riwayat darah tinggi. Benar nggak Pak? Saya nggak perlu pakai alat. Saya sudah marah-marah kalau Ini makanya saya tahu Pak, saya nggak perlu pakai alat dokter. Dokter sebelum mengecek 4 alat, saya sudah selesai ngobatin. Saya nggak perlu pakai alat lagi. Saya ngambil dari kesimpulannya. Ya Pak ya, karena penyakit itu punya ciri-ciri. Darah tinggi cirinya apa? Gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mojok bukan dari sabar, karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Benar nggak Pak? 4 penyakit ini berpengaruh dengan vitalitas. Ya. Nah, ini makanya dokter memberi obat darah tinggi. Tujuan dan fungsinya bukan untuk menurunkan darah tinggi, tapi supaya nggak sakit kepala atau pusing. Tujuannya seperti itu. Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Ya Pak ya, orang nggak ngerti, nggak salah paham Pak. Wah, saya minum obat darah tinggi, langsung darah saya turun. Bukan. Kalau dokter mengecek Bapak ini normal, bukan berarti darah tinggi turun Pak. Kondisi saat ini tensinya normal, lagi tidak sakit kepala atau pusing, paham Pak? Saya tertulis darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi saya rohani darah itu bisa normal. Bagaimana Pak? Bagaimana kuncinya? Memang ini pertanyaan besar, banyak orang tahu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau agama Bapak ya mungkin harus ingat Tuhannya. Kalau Muslim harus ingat Allah. Jadi nggak mudah teringat lagi rasa kesal, jengkel, dongkol. Makanya orang stroke semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri, benar nggak Pak? Ini berkaitan saraf. Dimana Allah akan menyembuhkan, Tuhan akan menyembuhkan. Makanya berobat kemanapun tidak mungkin akan diluruskan secara rohaninya. Makanya metodenya saraf, tidak mungkin langsung ditanya. Ya Pak ya. Nah, ini saya luruskan Pak. Napasnya udah mulai lega Bapak kalau jujur Pak. Benar nggak Pak? Nah, ini saya perlu saya tuntun Bapak nih. Tadi bilang harus selesai dulu, ini enggak. Ini makanya saya pegang saya pertama tuh kaki saya baru satu ya udah. Pasien kalau bisa ngerasain pengobatan saya, insya Allah akan tahu rasa pengobatan saya. Ya Pak, ini belum saya pegang sebelah kanan lagi. Nah, artinya itu ada tingkatannya, ada karya ya Pak. Ya. Itu Pak. Ya. Wah, ini habis kalau kebanyakan. Oh, masih ada. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Saya tutup dulu, lanjutin episode kedua nih sebelah kanannya. Ya, jangan lupa ya. Ini sebelah kanan belum saya pegang lagi nih. Ya, ini baru satu kaki. Ikutin terus. Ini saya akhiri dulu ya. Akhiri dulu, lanjutkan yang kedua ya.